Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kajian kita adalah orang yang paling beruntung di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini kalau di dalam satu musim, ya dalam satu tahun itu ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim bunga, musim gugur. Ada 4 musim. Nah, musim-musim ini sudah ada patokannya. Kecuali Ramadan. Kecuali Ramadan. Dengan kekuasaan dari Allah, Ramadan ini berjalan mengenai seluruh musim. Itu subhanallah. Jadi Ramadan tidak bisa ditentukan dengan bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret sampai bulan Desember. Gak bisa. Justru Ramadan itu berjalan akan melewati semua bulan-bulan itu. Akan terkena semuanya. Maka kadang Ramadan suasananya seperti ini, kadang suasananya seperti ini. Dan yang paling akan merasakan perbedaan suasana adalah orang-orang yang tidak tinggal di iklim tropis seperti kita. Itu yang paling merasakan. Kalau kita musimnya cuma 2. Kalau nggak musim panas ya musim hujan. Ya. Tapi kalau di tempat lain, negara-negara lain itu 4 musim kena semua. Dan mereka selalu merasakan Ramadan yang bergantian di musim-musim tersebut. Ala kulli hal, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa. Saking istimewanya disebutkan oleh para ulama adalah persis seperti keistimewaan Nabiullah Yusuf di tengah-tengah 11 saudaranya. Maka bulan suci Ramadan paling istimewa di tengah-tengah 11 bulan yang lainnya. Nabi Yusuf yang dikatakan dalam Al-Quran 11 bintang sujud kepadanya. Nabi Yusuf yang dikatakan bahkan matahari dan rembulan ikut sujud kepadanya. Ternyata itu tafsir mimpi dari beliau adalah 11 saudaranya akan bersujud kepadanya. Dan matahari serta bulan itu adalah orang tuanya, yang kemudian akhirnya diangkat oleh Nabiullah Yusuf dan didudukkan di atas singgasananya. Al-muhim kita keluar dari situ, kita ingin menjelaskan bahwa Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Maka bulan yang paling mulia ini tentu semua orang ingin mendapat kemuliaannya. Namun pertanyaannya adalah siapa orang yang paling beruntung di bulan Ramadan ini? Maka jawabannya adalah sabda Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang pertama cirinya adalah orang yang bisa kuat bertahan dijaga saat masuk bulan suci Ramadan. Dia kuat menjaga puasa selama 30 hari. Selama 1 bulan. Kalau 1 bulannya 30 hari ya 30 hari. Kalau 1 bulannya 29 hari, berarti dia harus jaga selama 29 hari. Puasa dia kuat seperti itu, dia tahan seperti itu. Balasannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bukan dosa 1 tahun atau 2 tahun kemarin. Enggak. Tapi seluruh dosa-dosanya yang lalu. Usia kita berapa? Umur kita berapa? Dari usia baligh sampai saat ini, berapa banyak dosa yang kita kumpulkan? Jangan mengatakan, oh saya bukan orang pendosa Ustaz, saya ngaji dari tahun 2000. Dusta. Dusta.
Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki berbuat dosa. Kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah ketika kita enggak di depan orang-orang. Kemaluan kita terkadang digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik ke atas perut kita diisi makanan-makanan yang tidak halal, tercampur padanya riba, tercampur dalamnya dusta, tercampur dalamnya serakah, tercampur dan macam-macam. Naik ke atas sedikit, hati kita sering suudzon, sering sombong, sering takabur, sering merendahkan orang lain, sering gosip dan naik ke atas lagi, mulut kita, lisan kita ngomongin orang. Naik ke atas lagi, telinga kita mendengarkan hal-hal yang kurang pantas. Mata kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pikiran kita mikir kadang pikiran-pikiran yang dosa. Itu semua dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki berbuat dosa. Kemudian dengan bangga mengatakan, saya bukan orang pendosa Ustaz karena sudah ngaji dari tahun 90-an. La wallah. Orang yang seperti itu tidak tahu tentang kadar dirinya. Kita ini makhluk pendosa. Oleh sebab itu butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawaran dari Allah adalah, kamu tahan, kamu kuat, bisa puasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, seluruh dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malamnya bagaimana Ustaz? Malamnya syarat yang kedua dari Rasulullah SAW adalah man qama Ramadhana imanan wahtisaba. Dia memberikan porsi tambahan. Memberikan porsi tambahan ketika waktu malam. Di bulan suci Ramadan dia enggak seperti malam-malam biasa, cuman sholat maghrib dan isya. Tapi ada qoma, ya, mendirikan malamnya. Dia berdiri sejenak, barang setengah jam, barang 45 menit untuk melakukan sholat tarawih namanya. Apa itu? Untuk menekankan bahwasanya tidak akan ada satupun yang tersisa dari dosa. Karena balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan Allah hapuskan benar-benar bersih, benar-benar clean, tidak ada sedikit pun, sebercak pun noda dari dosa. Betul-betul bersih. Tujuannya apa Ustaz? Kalau dosa sudah diampuni, kesalahan telah dimaafkan, tujuannya adalah supaya nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh masuk surga lewat pintu Rayyan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang tersebut nanti akan Allah kumpulkan secara berkelompok besar. Dan digiring mereka semua, diantar kemana? Ilal jannah, ke surga, zumara. Sampai ketika sudah di depan surga, wa futihat abwabuha, dan sudah terbuka pintu surganya itu, qala lahum khazanatuha, para malaikat penjaga nerakanya, penjaga surganya akan mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kalian semua, selamat. Tibtum, amalan kalian itu amalan baik sekali. Fadkhuluha khalidin, sekarang masuklah ke dalamnya dan kekallah tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ini puncak dari kebahagiaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kita akan bertanya, bagaimana Ustadz supaya kita bisa menjadi orang-orang tersebut, orang yang paling beruntung ketika masuk di bulan suci Ramadan. Kiatnya apa? Kiatnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kiatnya. Yang pertama, perbaiki dulu ideologi, perbaiki dulu akidah, perbaiki dulu imannya.
Karena yang akan mendapatkan balasan seperti itu kalau imannya sudah diperbaiki. Kenapa kok harus iman dulu Ustaz yang diperbaiki? Karena kalau orang masih melakukan maksiat, dia bukan orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu syarib hina yashrabu wa huwa mu'min." Kata alaihi salatu wassalam, orang mukmin tapi kalau dia mencuri, itu dia bukan menjadi orang mukmin. Hilang darinya keimanan. Karena kalau dia lagi beriman, gak mungkin dia berani nyuri. Dan kalau orang berzina, saat itu hilang keimanannya. Karena gak mungkin orang lagi beriman kok zina. Dan gak mungkin orang yang minum khamr itu dalam keadaan beriman. Imannya sedang lepas. Karena kalau imannya masih ada, kata Rasulullah SAW, gak mungkin dia minum khamr. Maka Ikrimah bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Ikrimah ini muridnya, tabi'in. Tanya ke gurunya, sahabat. Kata Ikrimah, apakah mungkin iman itu copot dari kita, lepas dari kita, sampai akhirnya ketika dia lepas, akhirnya kita melakukan dosa dan kemaksiatan? Kata Ibnu Abbas, tentu iman itu bisa lepas. Fasyabbaka baina asabi'ihi. Kemudian Ibnu Abbas menunjukkan dengan menjalin jari jemarinya. Dua tangannya itu kan ada jari jemari. Disubbak, ya, disilangkan jari jemarinya. Digenggam dulu dengan genggaman yang kuat. Kata Ibnu Abbas, ini antara jasad dengan iman. Ini antara jasad dengan iman. Sangat nempel, sangat kuat, sangat erat ikatannya. Namun ketika dia melakukan dosa, salah satunya akan terpisah, lepas. Imannya dan jasadnya itu lepas seperti ini. Kapan akan kembali rekat? Kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ideologi ini yang perlu kita benahi. Keimanan ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita kemudian menganggap remeh masalah urusan keimanan. Karena sekali lagi hadirin rahimani wa rahimakumullah, syarat orang itu akan diterima amal ibadahnya kalau imannya benar. Kalau imannya nggak benar, berapa banyak orang yang melakukan amal soleh tapi nggak diterima oleh Allah. Apakah engkau mengira orang-orang non-muslim itu nggak ada yang sedekah? Sedekah mereka, ngebantu orang. Apakah mereka diterima amalnya? Tidak. Mereka akan dibalas oleh Allah di dunia karena mereka tidak beriman. Dan itu nanti akan Allah tunjukkan di akhirat. Mereka akan membawa semua kebaikan-kebaikannya di akhirat. Ditunjukkan ini kebaikanmu semua di dunia. Tapi karena kamu nggak beriman, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan itu hancur seperti debu yang berterbangan. Kalau orang muslim tidak, ditunjukkan kebaikan-kebaikannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kebaikanmu dulu di dunia. Dan waktu itu telah aku balas kebaikanmu di dunia. Sekarang adalah penyempurnanya. Sekarang adalah penyempurnanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Kenapa? Karena orang muslim selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, pengen supaya di dunia dapat kebaikan, di akhirat juga pengen dapat kebaikan. Kalau mereka tidak, orang-orang non-Islam, mereka selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ketika doanya mereka selalu supaya dunianya baik sama Allah, orang non-muslim itu Allah kasih. Maka ketika nanti di akhirat mereka nggak akan dapat apa-apa. Jadi iman dulu diperbaiki. Yang kedua, kutiba alaikumus siyam. Kalian harus bisa puasa.
Orang iman, orang muslim puasa. Puasa itu apa Ustaz? Puasa itu nahan dari perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Dari mulai terbitnya waktu fajar sampai tenggelamnya matahari dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa. Sebab orang yang puasa itu macam-macam. Orang yang puasa itu macam-macam. Ada orang yang puasa dia tujuannya untuk ibadah, ada orang yang puasa tujuannya bukan untuk ibadah. Dan ada orang yang akhirnya menganggap puasa sebagai beban. Padahal Allah lanjutkan ayatnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa itu padahal sudah ada pada umat-umat sebelum kalian dan mereka juga sudah menjalankannya. Jangan dikira kalian orang muslim umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling menderita karena gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh melampiaskan nafsunya. Tidak. Umat-umat sebelum kita itu puasanya lebih dibandingkan kita. Bahkan di antara mereka disebutkan di dalam Al-Quran, ya, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya nazar untuk puasa kepada Allah, falan ukallimal yauma insiya. Puasanya sampai puasa nggak ngomong. Kita baru nggak makan, nggak minum, jangan melampiaskan nafsu. Kalau mereka sampai jangan ngomong lah priye. Gimana? Puasa nggak ngomong. Tujuannya itu ada. Ya, kita bukan orang yang paling menderita. Umat-umat sebelumnya puasanya sampai wisol. Tahu wisol? Wisol itu nyambung. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar lagi. Full. Nggak buka. Kalau kita cuma dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Bapaknya keluar ya sebelum maghrib, bapak keluar jas keliling ya, pulang masuk rumah bawa harta rampasan perang ya, banyak sekali bawaan tentengannya, ada gorengannya, ada ininya, ada ininya. Kenapa? Tahu keluarganya mau pada balas dendam semua. Karena waktu makan paginya harusnya jam 6, jam 7 diawali jadi jam 4. Kan seperti itu ya. Makan siang dan makan malamnya semuanya digabung jadi satu di waktu maghrib. Jadi bapaknya tahu ini betapa nelongsone keluargaku saumah. Ini tidak masalah, ya, nggak masalah. Itu nikmatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah umat-umat terdahulu enggak. Seteguk air minum, habis itu berhenti. Berhenti. Langsung nyambung lagi sampai subuh lagi. Dan seperti itu terus. Kita itu nikmat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Umat Yahudi sampai sekarang ya diikuti oleh kaum Syiah. Bukannya kapan nanti kalau sudah keluar bintang gemintang. Oh, kalau kita gemintangnya kelihatannya jam 9 ya waktu itu sudah. Lah kalau mendung ma'asalamah. Karena mereka nggak boleh buka kalau nggak ngelihat bintang gemintang. Kalau kita cukup nggak ngelihat matahari buka, apa nggak enak? Nikmat umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan merasa kalian umat yang paling menderita, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat-umat sebelum kalian sudah kami wajibkan dan mereka sudah bertahan, mereka mampu dengan syarat yang begitu kompleks dan berat. Kita mudah sekali. Kita ini mudah sekali. Oleh sebab itu jangan sampai tidak puasa. La'allakum tattaqun. Ini yang terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, niatkan tujuan puasa kalian ini adalah untuk takwa. Takwa itu apa? Karena kalian takut, ya, kalian takut kepada Allah, maka kalian puasa. Ini takwa.
Analoginya seperti ini. Karena kalian takut kena razia, maka kalian siapkan surat-surat kendaraan harus lengkap. Harus bawa SIM, harus pakai helm. Standar kendaraannya sudah benar, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, mengerti tentang marka-marka jalan. Kenapa? Karena kalian takut kena razia polisi. Maka kalian pun menempuh hal-hal itu. Karena kalian takut dengan penyakit stroke, maka kalian jaga gula darah, kalian atur makanan, kalian makan buah, kalian jaga olahraga, kalian atur semuanya. Karena kalian takut, maka kalian melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kenapa untuk Allah tidak? Karena kalian takut nanti ketemu sama Allah, pertanggungjawabannya gimana? Maka kalian harus puasa. Jangan merasa paling tertindas karena umat-umat sebelum kalian sudah melakukannya dan mereka lebih berat ujian puasanya. La'allakum tattaqun. Inti tujuannya supaya kalian menjadi orang yang takwa. Kalau urusan ibadah, lihatnya itu tujuannya apa? Karena memang sebenarnya kita itu dilarang semua dari yang halal. Karena takut sama Allah, ya kita tinggalkan yang halal. Sholat itu kan dilarang untuk bergerak, dilarang untuk ngomong. Padahal bergerak itu halal, ngomong itu boleh. Tapi ketika sholat, nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh ngomong sama temennya. Kenapa? Takut sama Allah. Tujuannya supaya kita bisa membenahi kondisi kejiwaan kita, jangan suka perkara-perkara yang fahsya dan mungkar. Puasa juga sama. Kita dilarang makan, padahal itu makanan halal, bukan makanan haram. Kita dilarang minum, padahal bukan minum khamr. Kita dilarang melampiaskan nafsu, padahal itu halal. Kita mengambilnya dan mendapatkannya. Namun karena menguji keimanan kita, kita nggak boleh kalah dengan nafsu. Kalau dengan diri kita sendiri saja kita tidak bisa menang, jangan berharap kita bisa menang lawan musuh-musuh Allah yang pakai senjata. Ngalahkan dirimu sendiri aja loh, belum bisa. Mau gaya, perang, ke medan jihad, bawanya senjata. Coba tengok ya tentang kisah yang Allah kisahkan, Jalut. Ya. Jalut itu apa? Jalut membawai pasukan, di mana pasukannya itu dilarang oleh Jalut jangan minum. Meskipun perjalanan kita ini panjang dan berat, kita akan berperang lawan musuh. Ya. Ternyata mereka melakukan perjalanan yang begitu berat, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. Berat sekali. Sampai ternyata ketika tinggal ketemu musuh, jarak setengah hari, mereka ketemu dengan sungai yang begitu jernih, bening, seger. Apa kata Jalut? Jangan minum. Yang minum, dia nggak boleh ikut bersama saya. Ternyata mereka mengatakan kita berat. Kata Jalut, kalau begitu hanya boleh satu sendokan tangan. Satu tangan masukkan ke dalam sungai yang begitu jernih, begitu seger, begitu lebar dan luas. Pakai satu tangan kemudian minum dari situ. Ternyata mereka banyak yang ingkar. Mereka pada nyemplung, mereka pada mandi, mereka pada minum, mereka pada melampiaskan nafsunya. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, kecuali sedikit sekali yang ikut sama Jalut gak mau minum. Maka ternyata ketika mereka melanjutkan peperangan, seluruh orang-orang yang minum, yang mandi, yang puas-puasin minum dari air itu, semuanya ada yang sakit perut, ada yang muntah-muntah, ada yang lemes, ada yang keracunan, ada yang akhirnya gak semangat lagi untuk berperang. Kata Allah, wong ngelawan dirinya sendiri aja ndak bisa, mau ngalahinmu
musuh dalam perang. Akhirnya Allah tunjukkan mereka bukan orang-orang yang layak untuk ikut berperang. Dan Allah jadikan orang yang tidak minum, yang kuat berpuasa bersama dengan Jalut, merekalah kelompok sedikit yang Allah menangkan. Bukan karena jumlah, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung di bulan suci Ramadan ini, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.